Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa-masa sekarang ini, salam yang lumrah yang seringkali disampaikan adalah salam sehat. Ya, karena itu saya berharap saudara-saudara semua juga senantiasa dalam keadaan sehat. Tetapi sebetulnya pada saat ini yang menjadi keprihatinan bersama bukan hanya soal masalah kesehatan, yang juga menjadi keprihatinan kita bersama adalah masalah sosial ekonomi. Betapa tidak, karena pandemi yang berkepanjangan ini berdampak yang sangat signifikan kepada perekonomian. Ada seorang yang menyampaikan kepada saya, bukan seseorang sih, beberapa orang yang menyampaikan, intinya mau mengatakan kehidupan sekarang ini semakin sulit. Dan ternyata akibat pandemi ini lebih berat ketimbang ketika krisis moneter pada tahun 98 yang lalu. Karena coba dilihat akibat dari pandemi ini, ada banyak usaha yang terpaksa harus gulung tikar. Ada banyak usaha-usaha, toko-toko orang harus tutup karena memang sudah berbulan-bulan tidak bisa berdagang. Ada gerai-gerai makanan yang cepat saji juga tutup. Gerai-gerai yang jual pakaian juga tutup. Dan itu pasti berdampak banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kondisi yang real yang kita alami pada saat ini. Mungkin ada banyak di antara kita yang juga mengalaminya. Hidup yang semakin lama semakin berat dari segi ekonomi, karena penerimaan menjadi berkurang. Atau mungkin usaha bukan lagi berat, mungkin ada yang kehilangan usaha. Ada orang-orang yang mungkin sudah kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi seperti ini, apa sih yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman? Nah, kita mau mendengar bagaimana Alkitab berbicara dalam konteks kita saat ini. Saya membacakan dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua, lalu sampai ayat yang ketiga, dan dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian: bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Lalu ayat 9 sampai dengan 10 bunyinya demikian: janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari nats Alkitab yang kita baca ini, inti poinnya adalah bahwa di tengah situasi hidup yang berat ini, maka sikap yang tepat, sikap yang pas yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita terbuka untuk saling membantu, untuk bertolong-tolongan menanggung beban secara bersama. Inilah sebagai sebuah prinsip umum yang sebetulnya sangat sederhana. Kamu semua kita tahu ada istilah dalam peribahasa Indonesia, ya, yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, atau bergotong royong. Ya, jadi kalau kita mengembangkan sebuah kehidupan yang saling membantu, saling menolong, maka kehidupan yang berat akan menjadi ringan karena ditanggung secara bersama-sama.
Bisa saja dalam situasi seperti ini kita bersikap ya seperti orang yang justru mengharapkan bagaimana kita yang mendapatkan bantuan. Dan sebetulnya itu sah-sah saja. Tetapi ada hal yang lebih mulia yang kita bisa lakukan pada saat ini. Bukan hanya kita mengeluh, bukan hanya kita berharap orang lain yang menolong kita, tapi bagaimana kita yang tergerak juga mengulurkan tangan menolong orang lain dalam keadaan apapun juga. Saya ingin membacakan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang yang bernama Yudi Latif. Dia menyampaikannya di sosmed, di Instagram. Bunyinya seperti ini. Saudaraku, seekor burung bersayap patah hinggap di dahan, berkicau rintih menahan lapar. Seekor elang menghampiri memberinya makan. Seorang pencari di jalan spiritual memandangnya takjub, mengukuhkan niat memunggungi dunia. Di depan sang guru ia bersaksi, sedang seekor burung yang sayapnya patah pun masih bisa mendapat rezeki. Apalagi manusia. Mengapa aku ragu meninggalkan pekerjaan menuju jalan spiritual? Sang guru menukas, wahai muridku, mengapa pandanganmu tertuju pada burung yang menanti belas kasih, tidak pada elang perkasa yang membebaskan derita yang papa? Jalan spiritual itu bukanlah jalan pelarian, melainkan jalan perjuangan di tengah rintihan. Sesungguhnya, kedermawanan, kemakmuran tangan di atas itu lebih mulia dari tangan di bawah. Jadi inti dari tulisan ini mau mengatakan bahwa justru di tengah situasi yang sekarang ini kita alami, kita lebih terpanggil, bukannya kita menengadahkan tangan, tetapi bagaimana kita mengulurkan tangan di dalam segala keterbatasannya. Dalam kehidupan kita berkeluarga, di tengah situasi kondisi saat ini, memang justru sangat tepat untuk bagaimana kita saling menjaga satu dengan yang lain. Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling meneguhkan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan saudara bersaudara. Tetapi juga sebagai keluarga pada saat ini, kita tidak hanya untuk bersikap bagaimana kita menjaga keluarga kita, tetapi juga kita bagaimana terbuka kepada keluarga-keluarga lain yang di sekitar kita. Kita mungkin melihat malah ada banyak yang keluarga-keluarga lain di luar kita yang mengalami kehidupan yang lebih berat dari kita. Nah, karena itu di tengah situasi ini, kita tidak hanya menjaga, melindungi keluarga kita tidak hanya membatasi diri dan keluarga kita, tapi bagaimana kita juga menoleh dan menengok, peka dan peduli terhadap keluarga-keluarga lain yang ada di sekitar kita. Kita mau peduli kepada mereka sesuai dengan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang berbunyi demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita dan mendorong kita melakukan sesuatu yang berguna sebagai keluarga di tengah-tengah kehidupan kita masa kini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.